industri ini sedang menghadapi challenge lah, tantangan gitu. Sehingga kita butuh banyak diskusi untuk mendiskusikan apa yang terbaik buat industri kita. Itu yang kita perlukan. Sehingga kita butuh banyak masukan, bertemu dengan banyak pihak, sehingga kita bisa menemukan satu formulasi lah, ataupun satu strategi yang bisa kita sepakati tadi untuk kita jalankan di industri kita, gitu. Sahabat TV Asuransi, bertemu lagi dengan saya Edi Santoso, Wakil Pemimpin Redaksi Media Asuransi, dan kali ini kita akan berbincang-bincang seputar rencana penyelenggaraan Indonesia Rendezvous tanggal 11 Oktober sampai 14 Oktober di Bali. Ini adalah mungkin rendezvous yang lebih dari 10 kali di Bali ya Pak ya. Jadi dulu awalnya di Batam, kemudian sudah yang terakhir selalu di Bali. Nah, sudah bersama dengan saya pada kesempatan kali ini yaitu Pak Ben. Apa kabar Pak Ben? Alhamdulillah. Sehat Baik. ya, Pak? Alhamdulillah, Pak Edi, terima kasih. Nah, Pak Ben inilah panitia intinya karena ada di sekretariat AUI sebagai direktur eksekutif, kemudian Pak Erikson, ketua OSI ya Pak? Betul Pak. Nah, ketua panitianya. Jadi yang punya kerja ini sebenarnya timnya Pak Erikson ini. Nah, kita akan berbincang-bincang seputar rencana penyelenggaraan Indonesia Rendezvous 2023 yang sebentar lagi akan berlangsung. Oke, langsung Bapak-bapak. Ini ke-17, berapa 27. ya? 27. Jadi saya angkat-angkatnya 7 aja, 27. Jauh dilakukan dari sebelum mungkin saya di industri keuangan, jadi wartawan. Pak Ben jadi eksekutif tahun berapa? Di AUI 2022. 2022. Di industri asuransi? 2013. Wah, Pak Erikson? Saya jalan 25 tahun ya Pak. Nah, jadi kita semua yang di sini, sahabat TV Asuransi, itu belum berkecimpung di dunia ini ketika Indonesia Rendezvous pertama kali diselenggarakan. Nah, Pak Erikson langsung aja Pak. Kalau kita bicara yang ke-27, artinya sudah pengalaman ya Pak Ben ya, kita sudah berpengalaman untuk menyelenggarakan acara ini. Apakah setiap tahun ada yang berbeda Pak? Atau saya khawatir gini, kalau ada yang sepuh-sepuh itu ikut dari pertama sampai sekarang tuh tiap tahun gini-gini aja. Gimana Pak Erikson? Ya, terima kasih Pak. Memang kami setiap tahun berusaha menambah sesuatu yang baru Pak ya, agar seperti Bapak bilang tidak kesannya itu saja. Dan kami juga sadar bahwa memang acara ini momen untuk orang berkumpul dulu ya. Memang kami berusaha memperkaya selalu dengan conference-nya ya. Tapi kami sadar juga mungkin 50% dari waktu mereka tuh untuk bertemu. Tapi tahun ini ada sesuatu yang sangat penting Pak. Kita tahu momentum di mana OJK hadir dengan beberapa inisiatif regulasi baru, sehingga saya rasa Rendezvous tahun ini sangat menjadi momen of truth. Dan memang kita akan lihat nanti di sana pada saat kelangsungan acara, apa saja sih yang akan kita terima atau disampaikan, baik dari sisi industri asuransi maupun regulator Pak. Seperti itu. Apa? Ya, Pak Edi, tiap tahun itu kan isu dan tantangannya beda-beda. Nah, ini juga yang menjadi ukur kita dalam set up acara ini gitu. Jadi tahun ini seperti tadi Pak Erikson bilang bahwa isunya cukup strategis, cukup penting juga, sehingga pasti tema pembicaraan serta penyelenggara juga mengikuti dari isu dan tantangan tersebut Pak. Sehingga kita juga terutama tahun ini Pak ya, karena sebagaimana kita ketahui bahwa acara dinernya itu terpaksa dipindahkan karena ada KTT Archipelago Island asosiasi, sehingga itu karena acara milik negara kita mengalah ke Hotel Sofitel, seperti itu Pak. Jadi itu salah satu yang berbeda ya. Salah satu yang berbeda. Tapi nggak mengurangin kan ya kalau pindah ke Sofitel, atau lebih bagus malah? Nah, ini kreasi dan kreativitas tim kita tuh diuji Pak. Okay. Ya, di last minute kita dipaksa pindah, malah kita come up dengan ide yang lebih baik gitu. Okay. Semacam beach party lah, tapi bukan beach party Pak ya, tapi dinner by the beach mungkin ya. Sehingga ini konsep yang kita coba tawarkan, lakukan ya untuk malam dinner itu, sehingga kita harapkan semua tamu datang dengan outfit yang lebih santai, kita bisa ngobrol lebih lebih rileks lagi sambil menikmati dinner dan hiburan dan pantai tentunya ya. Itu ada berapa dinner Pak? Dinner Dari Rabu. hari Rabu malam Pak. Kita ada reconnecting dinner. Oh, itu reconnecting dinner yang di Sofitel reconnecting dinner.
Kemudian malam berikutnya ada lagi? Tidak Pak, jadi di hari Kamis dan Jumat kita ada conference ya. Kemudian hari Jumat pagi juga ada sesi yang cukup penting, AUI CEO Gathering, di mana itu biasanya momentum sangat penting untuk OJK dan industri itu berbicara lebih terbuka di situ Pak. Oke, saya pengen dari yang conference dulu Pak. Bisa dikasih gambaran dulu Pak, conference hari pertama, hari kedua itu isinya apa ini Pak? Ya, memang tema kami ini kan memberikan semacam alert ke market. Kita bilang changes ahead ya. Kita bilang government convergence tapi toward market confidence. Jadi kita lihat ini di tahun ini banyak sekali baik yang sudah ternyata maupun masih inisiatif ya Pak dari OJK yang sifatnya memperkuat industri. Tapi kami mencoba memberikan suatu sisi positif bagi ekosistem bahwa ini kita ingin membangun market confidence loh. Ujungnya itu market confidence ya. Di mana sebagai pemegang polis mereka lebih percaya dengan reputasi dari industri. Nah itulah yang kami coba terjebakkan dalam berbagai sesi, baik dari sisi governance tentunya, dari sisi business ethics ya, ada satu sesi menarik di hari Kamis pagi mengenai business ethics. Kemudian juga kami juga tidak lupa menyampaikan hal yang berkembang di industri lah. Dari situ dari sisi analisnya, dari sisi bagaimana melihat ke depannya pasar asuransi sih setelah penguatan industri ini seperti apa gitu. Apa yang harus kita siapkan. Kemudian tidak lupa juga kita memberikan update mengenai beberapa yang penting seperti IFRS 17 seperti itu. Kemudian kita juga menyajikan juga ada growth forum Pak ya, market forum di mana kita lihat yuk di industri yang sudah berhasil seperti apa sih, jadi pembelajaran bagi seluruh ekosistem. Jadi kami berusaha membuat urutan rundown yang bagus, tapi ingin memperkaya. Jadi kami sangat harapkan ya di mana sisi pertemuan juga penting, meeting-meeting, tapi menyiapkan waktu juga untuk kita diupdate, mendengar hal-hal positif baru yang untuk juga memperkuat kita ketika kita masuk ke tahun yang baru ini Pak. Apalagi nanti benar-benar ada suatu hal yang yang cukup penting lah dari sisi regulasi, kita siap dengan mitigasinya. Para speaker udah siap? Sudah, Pak. Sudah semua. Alhamdulillah. Ya. Boleh di-spill Pak beberapa di antaranya prominent? Oke. Mungkin yang saya mau highlight di sini adalah salah satu masalah di industri kita kan tentang governance. Sehingga ada satu speaker yang kita keynote speaker lah ya. Berbicara khusus tentang governance, gimana sih etikanya gitu loh. Karena ini menurut saya penting. Sehingga di sesi ini nanti tidak membahas mengenai bisnis ya, tapi lebih pada etika atau running good governance itu gimana. Sehingga kalau ini bisa kita jaga, insya Allah bisnis pun bisa jalan. Nah, mungkin itu salah satu kekuatan acara kita pada tahun ini ya. Kita mau highlight di situ, di samping isu-isu yang lain seperti permodalan, kemudian FRS tadi Pak Erikson bilang, kemudian aktuaris, itu nanti akan dibahas gitu. Dan tahun ini pun, ini menariknya ya, karena kalau kita lihat dari sponsor yang booth itu rata-rata dari vendor IT solution, ya, baik itu dari mulai DocuFlow, kemudian dari fraud solution, kemudian dari sistem akuntansi dan FRS juga mereka ada di situ. Artinya solusi-solusi yang ada di market ini untuk bisa kita gunakan untuk memperbaiki market kita. Gitu. Nah, namanya Pak tadi, di-spill dong. Siapa aja kira-kira yang prominent speaker yang siap hadir? Boleh Pak ya? Boleh Pak, silakan. Jadi sampai hari ini masih confirm itu Pak Prajoto. Beliau adalah komisaris utama dari BNI. Ya. Kenapa kita angkat itu? Karena beliau ini salah satu orang di industri bank ya yang sangat direspek, dan beliau ini banyak mengangkat isu-isu tentang governance ini, sehingga kita berpikir bahwa beliau adalah figur yang cocok lah untuk kita undang. Kemudian ada lagi tadi satu sesi ya yang kita undang Pak Adi Budiarso, Kepala BKF, dan juga Pak Heksana dari AFG ya. Dan ini kan juga prominent speaker yang kita undang pada acara kita. Oke, jadi tidak terlalu khawatir kalau memotong waktu untuk meeting dengan broker atau bank langsung, karena para prominent speaker ini akan memberikan insight yang luar biasa ya pada saat kita menghadapi tantangan yang berubah. Betul. IFRS akan segera diterapkan. Beberapa aturan OJK yang di masa lalu belum kelihatan untuk ditegakkan, kayak ini mau ditegakkan. Jadi tantangan-tantangan ini akan muncul terus. Nah, dari global Pak, sampai saat ini kayaknya kok
hardening market belum ada tanda-tanda membaik menjadi softening. Mungkin sedikit soft tapi belum kembali ke softening ya. Apakah akan ada satu pembicaraan di situ terkait dengan hardening market global? Jadi memang istilah hardening masih berjalan, Pak. Ya, kita pun prediksi market ini di periode transisi ke 2024 masih dalam posisi yang memang memperkuat industri. Nah, memang kita ada pembahasan ya. Tetapi kita melihat bahwa itu sebagai fenomena yang harus kita sikapi dengan growth. Makanya tadi seperti disampaikan oleh Pak Bern, kita ada pertama membahas level makro. Nanti ada kebijakan fiskal ini kaitannya dengan industri asuransi. Ini kan bisa saling kontribusi, Pak ya. Bagaimana kita membangun jalan kesempatan ke depan. Kemudian kita ada forum, kita berikan nama ada growth forum. Di situ kita fokus bagaimana sih industri ini supaya growth. Lalu nanti dari sisi market kita ada market forum juga, di mana kita bisa melihat bahwa ekosistem asuransi ini bagaimana sih saat ini kondisinya. Kita kan harus lebih tetap kompetitif. Jadi kita belajar dari, baik nanti ada misalnya dari McKinsey akan menyampaikan analisnya, kemudian dari AMBES akan menyampaikan bagaimana memperkuat manajemen risiko. Dan kita ada game changer forum nih. Game changer forum ini ini sesuatu yang baru? Betul. Iya. Rasanya kita nih nggak bisa jalan seperti normal-normal saja, Pak. Kita perlu lebih punya sesuatu yang memang kita bisa merubah. Nah, Game Changer Forum ini kan menyajikan beberapa hal yang kita bisa terapkan, tapi sifatnya lebih kepada penerapan data dan teknologi, Pak, analytics. Ya, ini bisa sharing dengan industri, kita bisa gunakan tujuannya tentu untuk bertumbuh gitu bisnisnya. Jadi memang kita coba menampilkan hal baru bagi industri, Pak, supaya mereka mau duduk dan mendengarkan gitu, Pak. Oke, sekarang pengen tahu yang CEO gathering-nya. Konsepnya seperti apa, Bapak? CEO gathering tetap, Pak, karena itu kan pertemuan antara OJK dengan anggota OI. Konsepnya tetap sama, cuma mungkin isu yang akan dibahasnya akan lebih heavy lagi, Pak. Dalam arti karena saya sih nggak tahu ya detailnya seperti apa, karena terakhir waktu ketemu Pak Ogi, beliau bilang kita akan berkomunikasi, berdialog, dan akan menyampaikan apa saja yang akan menjadi concern OJK untuk diselesaikan bersama dengan industri. Dan ini satu lagi yang menarik, barusan tadi kita meeting bahwa ada launching nih, launching dari MyPak yang disebut dengan Radian gitu. Nah, itu mungkin Pak Iris yang bisa menjelaskan apa tuh Pak Radian, Pak? Ya, sebetulnya ini adalah suatu akumulasi data, Pak, terkait dengan katastrofik di Indonesia yang dibuat menjadi suatu data dan lebih bisa nanti memberikan suatu informasi lebih kepada market intelligence ya. Tujuannya tentu kepada industri asuransi lebih mengerti mengenai data katastrofik dan bagaimana merencanakan katakanlah kapasitasnya ke depan. Jadi ini soalnya akumulasi knowledge ya dari Indonesia yang kemudian dijadikan suatu sistem data oleh MyPak, Pak. Itu termasuk hal-hal yang menarik, Pak, untuk tahun ini. Dan itu data bisa dimanfaatkan oleh semua anggota AWI ya, karena mereka adalah shading-nya MyPak. Iya. Karena saya ingat pada saat pertengahan tahun kemarin peluncuran Bima ya kalau nggak salah ya. Itu OJK sempat nanya, kami boleh nggak? Wah, Pak, ini khusus untuk anggota. Jadi dapat pengetahuan baru, kemudian juga ada kabar baik, yaitu kan sekarang isunya kan prudent underwriting ya. Betul. Jadi ini Radian ini nanti sebagai bagian dari prudent underwriting ya, Pak ya. Karena kita nggak bisa lagi, industri asuransi nggak bisa lagi berbicara sebelah berapa tarifnya gitu kan. Jadi kita harus basis data semuanya. Nah, ini luar biasa menarik. Namanya CEO gathering, Pak. Ini yang ikut hanya CEO atau level apa yang bisa ikut di acara itu? Sebenarnya kenapa sih kita bikin, ini pertanyaan menarik ya. Kenapa kita sebutnya CEO gathering ya? Karena kita mau ini diskusi yang efektif, Pak. Yang produktif, efektif, dan kita bisa mengerucut kepada suatu hal yang kita bisa sepakati bersama gitu, dan akan kita kerjakan bersama. Sehingga yang diharapkan adalah yang hadir adalah yang level pengambil keputusan, yaitu direksi gitu. Sebenarnya direksi, tapi yang kita undang adalah direktur utamanya, seperti itu, Pak. Tapi di dalam diskusi itu kadang komisaris juga ikut ke dalam karena mereka merasa bahwa mereka bagian daripada pengambil keputusan itu. Itu tergantung dari kebijakan masing-masing perusahaan, betul. Sehingga tapi yang pada intinya kami memberikan satu platform buat regulator dan industri ini ketemu, berbicara, berdialog, dan inilah hal yang bisa kita sepakati. Nah, disitulah gitu. Kelihatannya kalau ada hal yang mungkin tidak bisa kita kerjakan ya kita bicara, tapi kalau ada yang bisa kita kerjakan ya segera kita lakukan. Durasinya berapa lama, Pak Rizal? Sementara ini kita taruh 2 jam, Pak.
Tapi biasanya tuh kan waktunya tuh kurang gitu ya. Ya, gitu. Nah kalau kurang gimana? Lanjut. Itu hari Jumat ya? Hari Jumat. Ya. Jadi Jumatan membatasi waktu ya. Betul. Dan satu lagi diskusi yang lebih penting yang tidak bisa ditunda. Jadi sementara kita tutup dulu, nanti diskusinya kita lanjutkan di Jakarta. Oh, tetap bisa dengan ojekal juga. Iya. Berapa yang sudah confirm Pak untuk seluruh peserta sampai hari ini? Sampai dengan terakhir itu udah 580 lebih Pak ya. Jadi sebetulnya memang ada satu menarik nih Pak. Jadi setelah kita kembali melakukan secara offline, itu jumlah peserta maupun teman-teman perusahaan yang kata membuat hospitality suite Pak, itu kan full Pak di atas ya, lantai 2 perusahaan besar. Dan ada yang menarik Pak, jumlah negaranya bertambah Pak. Jadi tahun lalu itu ada 12 negara Pak, tahun ini sudah 14 negara. Jadi boleh disebutkan Pak? Banyak negara 14 Pak ya. Jadi bukan hanya dari Asia Pak ya, tapi dari Eropa juga Pak ya. Dari Eropa juga itu menandakan bahwa mereka juga melihat Indonesia Rendezvous sebagai hub yang menarik untuk mereka datang. Terus kita juga tahun ini kerjasama juga dengan beberapa seperti InsurTech Connect Asia Pak ya, di mana mereka tahun ini kerjasama dengan kita dan diharapkan tahun depan kita bisa membuat event yang bersama nih di Indonesia untuk versi InsurTech Connect bersama dengan Rendezvous, mudah-mudahan ya Pak ya. Jadi memang kami setiap tahun selalu berusaha membuat yang baru untuk industri asuransi. Jadi mungkin itu yang eskalasi peserta maupun jumlah negara menunjukkan bahwa memang acara ini tetap jadi diminati Pak ya. Kalau tahun lalu berapa ya Pak? 603. Ini belum ditutup pendaftaran? Belum Pak. Kalau untuk peserta conference kita tetap buka ya. Oh, oke. Jadi menyambung sedikit Pak, tadi 580, tapi belum termasuk undangan-undangan VIP maupun undangan-undangan yang free registration dari asosiasi. Tadi saya sempat lihat itu di angka sekitar 620 Pak kalau di total. Sudah 620 ya. Dan masih dibuka kemungkinan untuk daftar conference-nya ya? Iya. Oke. Ya. Kita mencoba membatasi nggak sampai banyak Pak, karena takutnya nanti pertama ruangannya, kedua ada diskusinya jadi nggak efektif seperti itu. Nah, dan ini satu yang menarik juga Pak, karena setiap tahun kan kita mencoba menghadirkan sesuatu yang baru dan mengevaluasi dari penyelenggaraan sebelumnya. Dari beberapa penyelenggaraan sebelumnya itu kita ambil satu kesimpulan bahwa mereka membutuhkan waktu untuk rendezvous yang lebih banyak. Gitu. Nah itu kita fasilitasi di tahun ini. Sehingga nanti kalau kita ke Bali nih Pak, nanti kita layoutnya pun kita bikin supaya rendezvous ini tetap ada dan banyak spot-spot yang dipakai untuk mereka bernegosiasi bisnis, bertemu lah. Sehingga kita bisa memfasilitasi tadi diskusi yang strategik buat industri. Satu sisi diskusi dari anggota yang ingin bertemu di sana itu kita fasilitasi juga. Gitu. Itu conference-nya full day dari pagi sampai sore atau hanya? Untuk conference di hari Kamis kita full sampai dengan jam 4 sore. Untuk hari Jumat kita ada 2 sesi bersamaan, CEO gathering dan conference itu hanya sampai jam 12 Pak. Jadi bisa seperti kata tadi Pak Bern, untuk gathering, untuk networking itu kita kasih waktu lebih juga di Jumat siang Pak. Iya. Oke, nah ini kan persoalannya namanya aja rendezvous ya, bukan conference gitu ya, bukan seminar internasional gitu kan. Jadi muatan rendezvous-nya tetap harus diberi kesempatan untuk itu. Nah, saya pengen tahu kalau sekarang kita berbicara tentang penyiapan nih. Tadi kan speakernya udah, temanya udah, kan industri bergerak terus ya, industri bergerak terus. Kalau boleh tahu penyiapan untuk Indonesia Rendezvous dimulai dari kapan ini Pak? Sama. Kita mulai sejak mungkin setahun yang lalu ya. Ya, setahun yang lalu secara formal Pak. Tapi kami bergerak lebih itu 6 bulan lalu lah ya Pak ya. Dan memang setiap acara ini kan pasti sampai last minute ya Pak ya. Tapi memang sudah disampaikan bahwa kami sudah full set ya untuk acara pembicara dan kami memastikan bahwa nanti eksekusi berjalan baik itu aja Pak ya. Kami mau pastikan kami cek setiap hari. Udah berapa persen persiapan? Kalau boleh dikatakan Pak Bapak udah siap full set gitu. Kalau dari asosiasi saya ngeliatnya sudah 95%. 95%. Oke. Jadi tinggal yang kecil-kecilnya aja ya. Iya. Dan yang tidak mengganggu itu. Iya. Yang kita worry kan biasa kalau kita mengundang VIP suka berubah jadwalnya Pak. Yeah. Tapi udah kita siapkan juga mitigasinya kalau sampai tamu VIP kita ini berhalangan untuk hadir. Terutama tamu VIP yang akan menjadi speaker ya. Kalau tamu VIP hadir aja ya oke ya. Tapi sejauh ini confirm semua kan ya? Sampai hari ini Pak. Sampai ini confirm semua. Nah, saya pengen tahu nih Pak, satu lagi nih. Biasanya kan
ada kesempatan mengenalkan budaya gitu ya. Ada nggak? Apakah tadi yang di dinernya itu atau di kapan? Ada ya Pak ya. Jadi kami memang selalu ingin menyajikan budaya lokal khususnya. Jadi ketika kami bicara saat reconnecting dinner ataupun opening ceremony di hari Kamis pagi itu kami berusaha memilih budaya lokal yang menarik ya gitu. Jadi termasuk nanti di saat kita seremoni pembukaannya itu Pak ya, itu kami berusaha menyajikan dari tradisi lokal Bali gitu. Seperti itu. Sebenarnya kalau pertanyaan Pak Edi mau mengenakan kearifan lokal ya, budaya kearifan lokal itu sebenarnya sudah terjadi ketika mereka turun dari pesawat, Pak. Oh, apa nih? Ya kan? Sebenarnya di Bali itu tipikalnya karena itu daerah wisata, Pak. Jadi kan mereka sudah terbiasa untuk menyambut tamu-tamu. Oke. Jadi orang itu begitu turun pesawat sudah merasakan bahwa mereka itu adalah penting di Bali, ya. Dan mereka juga merasakan sudah bisa mewakili lah bahwa Bali itu adalah representasi dari Indonesia. Dan di acara pun kita ulang lagi Pak, terutama di dinner kita tampilkan tarian-tarian. Kita pakai band lokal loh Pak. Oke. Balawan nanti. Jadi kalau Bapak penggemar Balawan nanti silakan datang. Kita juga ada penari-penari yang bisa menampilkan sedikit Indonesia lah gitu. Nah, dari sisi asosiasi ini Pak, sebagai Direktur Eksekutif AW, apa sih harapan secara umum asosiasi atas penyelenggaraan Indonesia Rendezvous, khususnya Indonesia Rendezvous tahun ini Pak? Ya, nanti akan ditambahkan Pak Erikson. Kalau dari saya Pak, gini, industri ini sedang menghadapi challenge lah, tantangan gitu. Sehingga kita butuh banyak diskusi untuk mendiskusikan apa yang terbaik buat industri kita. Itu yang kita perlukan. Sehingga kita butuh banyak masukan, bertemu dengan banyak pihak, sehingga kita bisa menemukan satu formulasi lah ataupun satu strategi yang bisa kita sepakati tadi untuk kita jalankan di industri kita gitu. Dan terlepas dari itu di asosiasi kita berharap bahwa setiap tahunnya ini penyelenggaraan harus berkesan. Karena saya pesan ke teman-teman di sekretariatan seperti kita nonton bioskop lah. Ketika kita nonton bioskop pulang kita nggak berhenti membahas tadi filmnya apa gitu. Nah, saya pengen Indonesia Rendezvous seperti itu, Pak. Jadi tidak habis dibicarakan sampai tahun depan lagi gitu. Kalau nggak nanti begitu pulang ya nggak ada yang dibahas, nggak berkesan, berarti kita tidak berhasil atau tidak sukses menyelenggarakan itu, Pak. Dari sisi panitia, Pak? Gini, Pak. Jadi memang kan kita lihat ini beberapa tahun terakhir ini sisi regulasi dan governance ini sangat dinamis, Pak ya. Malah kalau saya bilang itu mereka lebih progresif ketimbang bisnisnya sendiri, Pak. Nah, Indonesia Rendezvous kami ingin desain bahwa supaya bisnis tidak ketinggalan, ya regulasi berjalan, governance berjalan, tetapi ide-ide baru, ya perubahan-perubahan itu harus segera kita pelajari dan kita adopsi sehingga sisi bisnisnya itu bisa mengejar Pak. Jadi dalam arti menjadi produktif, menghasilkan dan tentunya industri makin kuat itu sih Pak yang kami ingin selalu sampaikan kepada teman-teman di industri. Ya, kita dengan belajar melihat menjadi lebih kompetitif, kita nggak ketinggalan Pak. Jadi governance itu ketemu dengan wadahnya Pak, karena bisnisnya semakin maju seperti itu. Nah, dari sisi kembali ke peserta, seluruh anggota AWI pasti hadir. Insya Allah hadir. Nah, di luar industri asuransi umum, apakah ada juga? Kita sih berharap karena ini kan satu ekosistem perasuransian, diharapkan mereka hadir. Makanya kita mengundang seluruh asosiasi perasuransian untuk hadir. Yang notabene-nya mereka hadir juga dengan anggota dari asosiasinya, di mana itu kan saling berkaitan Pak, gitu. Jadi mereka juga kita ingin masukan dari mereka dalam diskusi-diskusi kita seperti itu Pak. Dan ini yang menarik juga Pak Edi, karena setiap tahun kan kalau kita lihat nih jumlah peserta dari luar negeri bertambah, ya. Artinya kita berhasil nih Pak dari sisi leveraging ini menaikkan profil dari Indonesia Rendezvous gitu loh, sehingga mereka melihat bahwa nggak cuma di beberapa negara yang menyelenggarakan rendezvous, ternyata Indonesia market ini bagus juga untuk penting untuk dihadiri gitu. Mungkin itu salah satu yang kita lihat ukurannya Pak dari peserta luar negeri dan jumlahnya pun bertambah seperti itu Pak. Dan tadi seperti Pak Erikson katakan bukan hanya dari Asia ya. Kalau kita bicara Asia kan itu regional office-nya mereka rata-rata ya. Tapi dari Eropa itu head office datang ke sini. Ini baru terjadi tahun ini. Ya, bertambah Pak jumlah negaranya. Dari UK, dari Germany, itu mereka juga datang sehingga jumlah negaranya bertambah. Dan mungkin jangan sekarang dari 15 negara, terakhir 14 negara Pak kami cek.
Gitu. Itu yang kalau kita bicara sebelum pandemi mereka nggak ada yang datang. Iya. Sebelum pandemi ada juga Pak, tapi nggak sebanyak jumlah tahun lalu 12, tahun ini 14 lebih. Gitu. Artinya gaung dari Indonesia Rendezvous ini semakin keras dan besar, Pak. Dan ini kan berarti mereka melihat ada satu potensi program yang cukup baik ya, dan ada benefitnya sehingga mereka mau datang lagi. Salah satunya juga yang kita lihat Pak sebagai tolak ukur adalah vendornya Pak. Vendor dari luar negeri banyak sekali yang ya, ingin masuk dan ada di Indonesia Rendezvous karena mereka ya melihat Indonesia ini satu negara yang potensi, kemudian ini negara besar jadi mereka ingin hadir di Rendezvous juga Pak. Nah kalau kita bicara suatu kegiatan kan biasanya ada target output ya. Apa sih output dari Rendezvous ini yang diharapkan dari panitia maupun dari pihak asosiasi Pak? Monggo panitia dulu. Outputnya itu Pak ya, outputnya kami ingin sebanyak mungkin itu bisa diimplementasikan. Jadi memang kami memilih sesi banyak Pak Sule ingin berbicara pada Indonesia Rendezvous dan kami terpaksa memang harus menseleksi karena kami ingin ini bukan cuma sarana untuk promotion tapi sarana untuk diimplementasikan. Sehingga kalau kita dari hari pertama itu dari conference sehingga hari terakhir itu banyak hal yang semuanya bisa diterapkan. Nah, kami berharap kesediaan dari industri ini dan keberanian untuk menerapkan karena pasti yang disampaikan itu hal yang positif bisa memajukan industri asuransi lebih profesional dan lebih kompetitif. Itu sih kami harapkan dan kami nanti akan mengadakan juga semacam feedback forum ya. Iya. Kami akan minta feedback selalu Pak dari acara Indonesia Rendezvous, apa yang harus kami koreksi, apa yang kami harus tingkatkan. Seperti itu. Asosiasi mungkin Pak? Ya, yang saya lihat nih gini Pak, memang tidak ada one fits all solution. Makanya kenapa kita bikin conference itu karena kita pengen denger nih pengalaman, experience, knowledge dari negara lain yang bisa kita adopt gitu. Karena nggak semua itu bisa kita adopt juga dan tidak satu solusi juga bisa apply kemana semua. Jadi di situ nanti ada pemaparan, ada diskusi, ada tanya jawab dan kita harapkan dengan itu memperkaya ini kita Pak, wawasan kita. Dan kedua bisa juga mengerucut tadi kepada apa yang bisa kita lakukan di Indonesia dan cocok dengan Indonesia, bisa diimplementasikan di sini, itu kita jalankan gitu. Jadi kalau dibahasakan bukan lagi 3-in-1 ya kalau hadir di acara ini ya. Konferensinya dapat, insight-nya dapat, ketemu sama mitra bisnis, mitra lama maupun baru dapat, ada rendezvous-nya, bisa kesempatan ngobrol dengan pihak regulator. Jadi ada banyak hal yang bisa didapatkan. Jadi sayangnya cuma setahun sekali ya. Coba kalau ada rendezvous setahun 3 kali mungkin ya bosen juga tapi ya. Bahkan Pak itu perusahaan global itu ada yang mereka 4 hari loh Pak di situ. Bahkan lebih jumlah rendezvous dengan tujuan mengadakan meeting sebanyak mungkin dengan ekosistem asuransi. Jadi kami sangat respect dengan mereka yang dari luar negeri. Tapi mereka waktu lebih banyak untuk bertemu dengan perusahaan asuransi, pialang, reasuransi semuanya Pak. Iya, ini kesempatan yang harus dimanfaatkan habis oleh mereka ya. Karena kapan lagi bisa ketemu dengan banyak klien, banyak mitra dalam kesempatan yang sama. Saya ngebayangin kalau mereka harus ke Jakarta sehari keliling beberapa ketemu itu mungkin 1-2 meeting. Kalau ini di satu tempat dalam satu area yang sama mungkin mereka bisa lebih dari 10 meeting dengan kliennya. Jadi memang Indonesia Rendezvous ini bukan sekedar ajang untuk bukan sekedar ajang untuk upgrade pengetahuan, bukan sekedar ingin curcol dengan regulator, tapi kesempatan bisnisnya juga terwadai dan itu sangat dimungkinkan. Kalau 4 hari berarti sampai Sabtu mereka banyakkan. Dari hari sebelumnya, sebelum Rendezvous mereka udah di sana Pak. Iya. Kemudian Sabtu itu biasanya golf, masih ada golf? Nah, golf ini juga ajang untuk ngobrol-ngobrol santai ya. Deal bisnis biasanya di situ juga. Jadi paket lengkap ya, Rendezvous ya. Ya, jadi sahabat TV Asuransi, paket lengkap itu ada di Indonesia Rendezvous. Mau yang santai-santai, tadi dinernya suasana pinggir pantai, agak santai. Kemudian yang seriusnya ketika conference, kemudian curcolnya dengan regulator, ada juga kesempatan itu. Meeting bisnis dengan mitra masing-masing ada juga. Dan ini sesuatu kesempatan yang luar biasa yang dihadirkan oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia sebagai penyelenggara Indonesia Rendezvous yang tahun ini sudah ke-27. Dan kita berharap, tadi Pak Erikson, Pak Ben juga mengatakan bahwa setiap tahun itu selalu ada yang baru, ada yang lebih berkembang, ada manfaat lebih yang bisa didapatkan oleh anggota. Dan mungkin terakhir Bapak, apa harapan dari penyelenggaraan acara ini? Selalu Pak. Kita secara target kuantitatif sudah tercapai Pak, serta segala macam. Tapi yang kami harapkan ini ketika kita bertemu lagi tahun depan itu
lebih banyak, bukan karena kami sekedar jumlah peserta, tapi karena mereka merasa kita dapat banyak ya dari acara tahun lalu dan kita bisa lakukan dan kita lebih baik. Itu sih Pak, kalau mungkin dari Pak Ben bisa tambahkan Pak. Kalau saya cuma satu Pak, bahwa Indonesia itu adalah market yang cukup diperhitungkan lah. Apalagi Indonesia sekarang sudah masuk G20, ketua ASEAN. Kita lengkapi dengan penyelenggaraan Indonesia Rendezvous ke-27. Sehingga ini melengkapi lah beberapa prestasi yang bisa kita banggakan dari negara kita. Dan berikutnya saya lihat juga dari feedback tadi yang kita kumpulkan, karena setelah acara Pak kita biasanya ada evaluation forum tadi. Dari feedback itu kita lihat satu-satu. Makanya tadi saya bilang di awal bahwa kenapa kita perbanyak rendezvous, karena itu dari feedbacknya minta lebih banyak lagi rendezvous. Nah kita pelajari itu karena kita harus melihat ya demand ataupun concern daripada peserta. Jangan sampai mereka datang, ada satu concern, ada satu satu yang mereka ingin sampaikan dan itu tidak bisa kita fasilitasi. Selaku penyelenggara kita harus mencoba memfasilitasi sebaik mungkin. Memang Pak tidak ada yang sempurna ya, tapi kami mencoba untuk menghadirkan sesuatu yang bisa menjadi ajang industri asuransi dan perasuransian untuk bisa ketemu bareng Pak di Bali. Sekalian kita menghidupkan perekonomian di Bali, Pak. Ya, ini sesuatu yang mulia sekali karena Bali selama pandemi itu luar biasa terpuruknya. Pulau yang ekonominya didrive oleh industri pariwisata ketika pandemi sama sekali tidak ada pariwisata yang bergerak. Dan sahabat TV Asuransi, itulah bincang-bincang saya dengan dua orang tamu kita pada kesempatan hari ini. Pak Erikson terima kasih, Pak Ben terima kasih. Dan jangan lupa TV Asuransi akan hadir di sana. Jadi nanti mungkin ada beberapa laporan yang bisa disampaikan oleh teman-teman tim yang ada di sana. Mungkin juga ada kesempatan untuk podcast, kita tunggu saja. Jadi mudah-mudahan perbincangan saya dengan kedua bapak ini memberikan insight baru bagi Anda, memberikan gambarnya yang lebih menyeluruh tentang penyelenggaraan Indonesia Rendezvous 2023. Dan semoga seperti harapan Pak Ben, Pak Erikson tadi, tahun ini lebih baik dari tahun yang lalu dan kemudian feedback tahun ini akan menjadi lebih baik untuk tahun depan. Sampai di situ perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Sekali lagi terima kasih dan sampai ketemu lagi. Salam.